Hai, apa kabar adik-adik semua, Smart Generation semua di seluruh Indonesia? Ketemu lagi dengan Coach Billy. Seperti biasa, Coach Billy hari ini akan berbagi video pembelajaran. Tetapi khusus hari ini, Coach Billy punya edisi spesial. Coach Billy mau ngajak pejuang UTBK SBMPTN 2020 untuk berlatih tryout mandiri. Jadi segmen yang baru ini di YouTube-nya Coach Billy itu adalah Coach Billy ingin berbagi video tentang adik-adik tryout, melatih apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini nanti terbagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama, adik-adik bisa coba untuk tryout-nya. Kemudian di sesi yang kedua, Coach Billy akan membahas soal-soal yang sudah muncul dalam tryout. Oke, nah usahakan Anda semua nanti mengerjakan masing-masing soal dalam waktu hanya 1 menit saja. Kenapa? Karena dalam setiap tes UTBK, khususnya untuk TPS, rata-rata per butir soal itu waktunya hanya kurang lebih 1 menitan. Nah, nanti diusahakan untuk Anda benar-benar bisa menyelesaikan dalam 1 menit saja. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya, kertas atau mungkin coret-coret buku dan juga pensilnya. Oke, Coach Billy share saja materinya. Sudah Coach Billy siapkan. Ya, ini tryout mandiri 1, 7 Smart. Coach Billy sebut sebagai 7 Smart karena nanti ini Coach Billy yang pertama akan menayangkan 7 soal. Masing-masing Coach Billy kasih waktu 1 menit, adik-adik boleh ngerjakan. Coach Billy bacakan soalnya, kemudian nanti Anda silakan ngerjakan. Nah, nanti tidak Coach Billy waktuin 1 menit, nanti terlalu panjang videonya, nanti boleh di-pause. Adik-adik boleh tahan videonya, sehingga kemudian nanti kerjakan dulu waktunya 1 menit. Begitu ya? Oke, coba disiplin untuk diri sendiri, biar bermanfaat buat Anda semuanya. Yuk, kita mulai soal yang pertama. Oke, siap ya? Soal yang pertama. 30% dari P adalah setengah A. Dan 50% dari P adalah 5/4 B. Berapa persenkah A plus B dari 2P? Silakan dicoba, waktu Anda 1 menit. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat positif dengan nilai A terletak antara 2 dan 5. Sedangkan nilai B itu terletak 10 sampai dengan 20. Jika B per A merupakan bilangan prima, maka nilai B min A yang mungkin, pilihannya ada 6, 8, 10, 12. Oke, waktunya 1 menit, silakan dicoba, boleh di-pause. Lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2018 sama dengan A kali B pangkat C. Dengan A dan B adalah bilangan prima terkecil yang mungkin, tentukan nilai dari C dikurangi A kali B. Silakan dicoba, waktunya 1 menit, boleh di-pause. Sekarang soal keempat. Nilai dari 5 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 3 dan 10 pangkat 3 sama dengan titik-titik. 1 menit, silakan Anda hitung dan boleh di-pause videonya. Soal kelima, jika 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X sama dengan 5, dan dalam kurung 3/6 pangkat Y juga sama dengan 5, maka
1 menit, boleh di pause. Soal ke-6, bilangan bulat terkecil untuk N jika 25 pangkat N lebih dari 5 pangkat 12 adalah 1 menit dari sekarang, boleh di pause. Soal terakhir untuk yang pertama, diketahui A sama dengan 421 dikalikan 419 dikurangi 420 kuadrat minus 2, dan B-nya sama dengan 317 dikali 315 dikurang 316 pangkat 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nilai P-nya dalam tabel senilai dengan A, nilai Q-nya senilai dengan 3B. Oke, boleh di-pause 1 menit dari sekarang. Ya, gimana? Sudah dicoba soalnya? Oke. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua dalam segmen ini. Kita akan coba bahas apa yang sudah tadi adik-adik sudah kerjakan. Semoga dengan model seperti ini Anda dapat pemodelan baru dalam pembelajaran untuk menyiapkan tes UTBK-nya. Oke, sekarang Coach Billy akan membahas seperti biasanya dengan menggunakan Scholastic ABC. Kita coba bahas apa yang sudah adik-adik semua tadi kerjakan. Kita bahas bareng-bareng. Insya Allah nanti kita membahasnya dengan yang sederhana saja. Oke, yuk kita mulai dari soal yang pertama. 30% dari P adalah setengah A. Oke, Coach Billy di video-video sebelumnya selalu mengatakan ingat kata persen. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau ada 30%, maka adik-adik langsung tulis saja 30 per 100. Dari P itu sama dengan setengah A. Kemudian kalimat berikutnya, 50% berarti kalau ini ditulis angka ya, berarti langsung lebih enak, 50 per 100 gitu. Dari P berarti kali, boleh tulis kali, dari itu adalah 5 per 4B. Yang jadi pertanyaan adalah berapa persenkah A plus B dari 2P? Berarti adik-adik diminta mencari nilai A plus B kalau dibandingkan dengan 2P itu menjadi berapa persen? Berarti kita kalikan 100%. Oke, ini nanti jadi berapa? Oke, Coach Billy main coret-coret saja. Coba warnanya kita ganti. Yap, kita sederhanakan ini dulu. 30 per 100 kali P setengah A. Berarti nolnya Coach Billy coret, nolnya dicoret. 10 kita coret dengan 2, berarti dapatnya 5. Yang tersisa adalah 3 per 5 kali P, itu adalah nilai dari A. Berarti A-nya Coach Billy ganti 3 per 5P. Kita tambah. Kita sekarang mencari nilai B-nya. Sama, kita main coret-coret saja. Yang lebih gampang mungkin ini. 100, Coach Billy coret dengan 4, berarti 100 bagi 4 dapat 25. 50, Coach Billy bagi dengan 5, dapatnya 10. Sama-sama kita perkecil dengan membagi 5 lagi, maka 10 bagi 5 dapat 2. 25 bagi 5 mendapatkan 5. Maka di ruas kiri yang tersisa angka 2 per 5 kali P, itu nilai B. Oke, berarti B-nya kita dapatkan nilai 2 per 5P. Kita bagi dengan 2P kalikan dengan 100%. Oke. Kita tambahkan 2 per 5 dengan 3 per 5, maka hasilnya menjadi 5 per 5P. 5 per 5 tidak lain adalah 1, berarti P-nya boleh kita coret atas dan bawah, maka hasilnya menjadi 1 per 2 kali 100%.
Anda coret 2 dengan 100 dapat 50, maka hasilnya 50% dan jawabannya adalah C. Sederhana, seperti itu. Oke, yuk, sip. Semoga jawabannya benar semua. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini soal kedua. A itu terletak antara 2 dan 5. Artinya karena di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti adik-adik nilai A-nya itu adalah berapa nilai A? Ya, 3 dan 4. Itu aja ya. Karena 2 dan 5-nya nggak ada tanda sama dengan, berarti nggak ikut. Oke, sekarang kita cari nilai B-nya. Nilai B-nya berapa, Coach? Oke, 10 sampai dengan 20 dan tidak ada tanda sama dengan, berarti 11, kemudian 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, terakhir 19. Permintaan soal itu mengatakan jika B per A merupakan bilangan prima, maka adik-adik harus membagi B dengan A supaya dia menjadi prima. Kemudian nanti ditanya berapa nilai B dikurangi A yang mungkin. Ya. Kita membaginya dengan mencoba saja angkanya satu persatu. Kita mulai dari 11. 11 jelas nggak mungkin menjadi prima kalau dibagi 3 dan 4. Maka kita pindah ke 12. 12 bisa. 12 menjadi prima kalau Anda bagi dengan 4 karena hasilnya menjadi 3 dan 3 prima, gitu kan? Tapi kalau 12 Anda bagi dengan 3 hasilnya 4, berarti bukan prima. Oke, 13 berarti juga bukan, 14 juga bukan karena menjadi pecahan, 15. Kita coba, 15 supaya prima berarti kita harus bagi dengan 3, bukan 4. Karena hasilnya menjadi 5. Oke, ini prima. Betul. Kemudian 16, kalau dibagi 3 nggak bisa, dibagi 4, hasilnya 4, bukan prima. 17 nggak mungkin, 18 bisanya cuma dibagi 3. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6, bukan prima. Dan 19 juga. Maka kemungkinannya hanya ada 12 dan 15 yang bisa dibagi 4 dan 3, hasilnya masing-masing 3 dan 5. Yang ditanyakan adalah B dikurangi A. Berarti yang pertama A dikurangkan 12, dikurangi 4 menjadi 8. Satunya 15 dikurangi 3 menjadi 12. Dan kalau kita lihat jawabannya 8 dan 12. 2 dan 4 berarti C. Oke, tidak terlalu cepat ya penjelasannya Coach Billy, bisa dipahami ya. Oke, bisa. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah, 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2018. Kunci di sini nomor 3 adalah adik mengeluarkan suku sejenis. Dan yang dikeluarkan nilai yang kecil. Kalau 2 pangkat 2020 artinya 2-nya Coach Billy sebanyak 2020. 2 pangkat 2018 artinya 2-nya Coach Billy sebanyak 2018. Berarti yang kita keluarkan, Coach Billy keluarkan saja yang 2018. Supaya yang di depan itu tinggal 2 pangkat 2. Kan kurang 2 untuk menjadi 2020, begitu ya. Yang di belakang sudah keluar semua, berarti tinggal kita kalikan dengan 1. Yang ini nanti senilai dengan A kali B pangkatnya C. 2 pangkat 2 adalah 4, dan 4 kalau Anda kurangkan 1 hasilnya menjadi 3. Dikalikan 2 pangkat 2018, nilainya adalah A kali B pangkat C. Selesai sih, dengan A dan B bilangan prima terkecil, betul. Kita udah selesai, tinggal main tanda saja, maka sebenarnya Coach Billy dapatkan nilai A-nya adalah 3, gitu kan, senilai. Nilai B-nya itu adalah 2, betul, 3 dan 2 bilangan prima terkecil. Kemudian 2018 itu adalah nilai dari C-nya.
Kalau pertanyaannya adalah C dikurangi A kali B, berarti 2018 smart generation kurangkan dengan A kali B, berarti 3 kali 2. 3 kali 2, 6, 2018 kurangi 6, 2012. Pada dasarnya soal TPS itu soal-soal sederhana. Kalau cukup banyak waktu, mesti bisa menyelesaikan. Yang menjadi tantangan buat adik-adik semua nanti ketika ujian adalah waktunya dibatasi kurang lebih 1 menitan. Bahkan dalam aturan Bappenas itu soal-soal TPA dikerjakan hanya dalam waktu 45 detik saja. Seperti itu. Oke. Yuk, lanjut kita bahas ke soal yang keempat. Nah, di video sebelumnya Coach Billy juga pernah membahas bahwa soal TPS itu soal rekayasa. Nah, salah satu contoh yang rekayasa itu seperti nomor 4 ini. Ketika adik-adik nanti menghitung 5 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3, mesti nggak selesai dalam waktu 1 menit. Oke, Coach Billy coba pendekatannya sederhana seperti ini dulu, biar nanti paham arah berpikirnya kemana ya. Oke, misal Coach Billy punya 1 pangkat 3, artinya 1 kali 1 kali 1. Hasilnya berapa? Kalau kemudian Coach Billy punya 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, ditambah 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 1 tambah 8, 9. Gitu ya. Oke, satu lagi deh, biar ketahuan polanya. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan 3 pangkat 3. 1 pangkat 3 tadi 1, 2 pangkat 3 tadi 8. Kalau 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3, 9. Kali 3 lagi berarti 27, Coach. Oke. 1 Anda tambah 8 menjadi 9. 9 Anda tambah 27 menjadi 36. Oke. Cukup ya di situ dulu. Nah, apa sih yang mau Coach Billy bangun? Nih, coba adik-adik amati 36. 36 ini misal Coach Billy rubah menjadi 6 kuadrat. Boleh nggak? Boleh, karena 6 kuadrat itu 36. Kalau 9 berarti Coach Billy boleh dekati menjadi apa? 3 kuadrat. Oke, berarti kalau 1 itu Coach, itu adalah apa? 1 kuadrat. Ternyata dia menjadi bilangan yang dikuadratkan. Belum selesai. Coach, ini tadi dapat 6. 6-nya dari mana? Nah, ternyata adik-adik 6-nya Coach Billy dapatkan dari 1 ditambah 2 ditambah 3. Betul kan? Nah, benar. 3-nya Coach, iya tentu 1 kita tambah dengan 2. Paham ya? Oke, berarti kalau Coach Billy punya 1 pangkat 3, tambah 2 pangkat 3, tambah 3 pangkat 3, tambah 4 pangkat 3, insya Allah ngitungnya bisa lebih cepat, asal ada angka dikuadratkan. Nah, yang kita harus cari angkanya berapa? Angkanya adik-adik semua jumlahkan ini. Gitu kan? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa hasilnya? 10. Boleh juga jumlahkannya biar cepat begini. 1 ditambah 4 itu kan 5. 2 ditambah 3 kan juga 5. Artinya 5-nya ada 2 pasang. 5 kali 2 itu 10, gitu kan? 10 pangkat 2 itu nilainya 100. Nah, paham? Oke. Berarti yang lebih panjang dari itu insya Allah mesti bisa. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Nanti Coach Billy lompat langsung deh. 8 pangkat 3, 9 pangkat 3, dan 10 pangkat 3. Berapa coba? Kita pasangkan saja ya. Yang penting nanti hasilnya menjadi kotak kuadrat. Pertanyaannya kotaknya berapa? Yuk pasangkan 1 dengan 10, hasilnya adalah 11. Kemudian 2 dengan 9 ternyata juga 11. Kemudian 3 dengan 8 hasilnya juga 11. Berarti kita punya 11 sebanyak berapa pasang? Tentu 5 pasang. Kok bisa 5, Coach? 1 sampai 10 kalau dipasangkan 2-2 kan berarti ada 5 pasang. Berarti nilainya 55 kuadrat. Berapa 55 kuadrat yang cepat? Ngitungnya bisa seperti ini. Kakaknya 5 adalah 6. Adik-adik tinggal kalikan 5 kali 6. 5 kali 6 adalah 30. Yang belakang 5 dikuadratkan 2.
Oke, seperti itu ya. Nah, Coach, ngapain Coach Billy ngitung itu 3025 dengan 100? Iya, karena yang jadi pertanyaan di soal tadi adalah 5 sampai dengan 10. Berarti 1 sampai dengan 4-nya kan harus hilang. Nah, berarti logikanya itu adalah 3025 1 sampai dengan 10, Coach Billy kurangi 100. 100 adalah 1 sampai dengan 4. Maka yang ada 5 sampai dengan 10. 3025 dikurangi 100 itu menjadi 2925. The answer is A. Oke. Sip. Semoga ada pelajaran baru yang bisa Anda petik dari sini, bisa Anda ambil dari sini. Andai nanti ketemu pemodelan soal yang lain, jangan panik, mesti itu bisa didekati dengan yang lebih sederhana. Minimal Anda sudah tahu cara menghitung bilangan pangkat 3 dijumlahkan yang sederhana. Itu senilai dengan kuadratnya. Sip. Lanjut ke pembahasan nomor 5. Nah, ini sederhana banget. Ingat kata kuncinya kalau ada bagi itu senilai dengan per. Berarti itu boleh tulis 2 pangkat X per 4 pangkat X. Kata soal adalah 5. Dan bentuk seperti ini karena pangkatnya sama, Coach Billy juga boleh tulis sebagai 2 per 4 pangkat X. Nilainya adalah 5. 2 per 4 boleh Anda sederhanakan menjadi 1 per 2 pangkat X nilainya 5. Kunci jawaban pertama, hasil pertama. Yang kedua berarti Anda ngerjakan 3 per 6 pangkat Y. Sama, Anda tinggal coret saja sederhanakan menjadi 1 per 2 pangkat Y dan nilainya 5. Ya, sama-sama dibagi 3 kan? Oke. Anda punya persamaan setengah pangkat Y sama dengan 5, setengah pangkat X sama dengan 5, Anda bisa simpulkan nilai X-nya akan sama dengan nilai Y-nya. Pastinya, karena sama setengah pangkat Y, 5, setengah pangkat X juga 5. Berarti nilainya adalah sama. Oke. Yep. Ke soal yang ke-6, ini tentang eksponen, bilangan bulat terkecil untuk N jika 25 pangkat N lebih besar dari 5 pangkat 12. 25 rubah saja menjadi 5 pangkat. 5 pangkat berapa? 25, 5 pangkat 2. Dikalikan dengan N lebih dari 5 pangkat 12. Basis atau bilangan pokok sudah sama, maka Anda tinggal menyamakan pangkatnya. Berarti 2 pangkat N harus senilai dengan 12. Karena basisnya lebih dari 1, bukan terletak antara 0 dan 1, maka tandanya tetap. Tandanya tidak Anda balik. Berarti N-nya lebih dari 12, Anda bagi 2. Arti N lebih dari 6 itu berarti N-nya nilainya 7, 8, 9, dan seterusnya. Karena dia bilangan bulat. Kalau yang jadi pertanyaan berapa bilangan bulat terkecil dari hasil itu, berarti jawabannya adalah 7. Hati-hati, bukan 6, karena 6 tidak ikut. Kenapa tidak ikut, Coach? Karena nggak pakai sama dengan. Kecuali kalau soalnya dikasih sama dengan seperti ini, maka 6-nya ikut. Karena tidak ada sama dengan, berarti 6-nya tidak ikut. Paham ya? Oke. Yuk, sekarang ke soal terakhir. Nah, ini juga soal yang menarik. Di soal yang terakhir ini ada pemodelan baru di 2019. Jadi adik-adik, di soal TPS kuantitatif 2019 itu ada pilihan cuma sampai D saja, jadi nggak usah panik. Oke, ikuti aja, nggak ada masalah. Saking paniknya, optionnya sampai D, Anda jawab E. Ngaco ya. Oke, diketahui A-nya seperti itu, B-nya seperti itu. Mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan tabel kayak gitu. Nah, ini juga menarik, ini juga soal rekayasa menurut Coach Billy, karena Anda nggak mungkin mengalihkan ini dengan ini, mesti jadi gede banget.
Oke, Coach Billy coba dekati yang sederhana begini. Kalau Coach Billy punya 5, Coach Billy kalikan dengan 3. Berapa 5 kali 3? 15. Kemudian Coach Billy kurangkan dengan 4 kuadrat. Berapa 4 kuadrat? 16. Kalau 15 kurangi 16 hasilnya negatif 1. Coba angka yang lain ya. Oke. 7 Coach Billy kalikan 5. 7 kali 5 ternyata 35. Coach Billy kurangi dengan 6 kuadrat. 36. 35 dikurangi 36 ternyata hasilnya juga negatif 1. Oke, dari dua contoh ini sebenarnya udah kebayang. Ternyata kalau ada bilangan berurut, kemudian yang paling besar dan paling kecil dikalikan, kemudian yang tengah dikuadratkan, kemudian kita kurangkan, ternyata selalu menghasilkan nilai min 1. Coba angka yang lain, misalnya yang lebih gede, Coach. Oke, 10 kita kalikan 8. 10 kali 8 berapa? 80. Berarti angka tengah 10 dan 8, 9. Kalau 9 dikuadratkan, ya 81. Berarti kalau dikurangi, 80 kurangi 81, berarti negatif 1. Gitu kan? Nah, ini angka 421 dikalikan 419 dikurangi 420 kuadrat. Nggak mungkin Anda hitung, tetapi Anda sudah tahu polanya seperti itu. Rekayasanya seperti itu, berarti ini nilai pasti min 1. Min 1, min 2, berarti A-nya Anda dapatkan nilai negatif 3. Cepat kan? Nah, ini nanti kalau ketemu lagi, udah paham, insya Allah lebih gampang. Oke, yang di sini tanpa harus dihitung panjang, 317, 315, 316, angkanya berurut, ya pasti min 1. B-nya nilainya juga min 1. Diberikan tabel bahwa nilai P-nya senilai dengan A, berarti senilai min 3. Nilai Q-nya itu senilai dengan minus 3B. Hati-hati, minus 3 dikalikan minus 1, maka hasilnya menjadi 3. Kalau Anda bandingkan 3 dengan minus 3, berarti lebih besar. Artinya apa? Q-nya lebih dari P-nya. Karena Q tadi nilainya 3. Berarti jawabannya yang P. 7 soal sudah Coach Billy bahas, dan Anda juga sudah berlatih dengan 7 soal yang sudah Coach Billy tayangkan. Ke depan, Coach Billy menyiapkan banyak video seperti ini. Jadi jangan lupa kalau Anda ingin belajar, ukur kemampuan yang apa sudah Anda pelajari, Anda boleh ikuti pentelengin terus YouTube Coach Billy ini. Oke, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasinya. Untuk yang belum subscribe, Coach Billy minta tolong untuk mensubscribe, gitu kan? Dan Anda juga bisa share ke teman-teman Anda yang lain supaya Anda bisa berbagi kebaikan dengan sesama. Ya, silakan tulis kolom komentar kalau memang perlu ada tambahan perbaikan dan seterusnya. Oke, untuk video tryout mandiri yang pertama, Coach Billy cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti semuanya sampai selesai. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Dadah. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan like, share, dan yang paling penting adalah subscribe ya, subscribe ya. Oke, wes.